Pada tanggal 22 Februari, sebuah operasi militer berhasil melumpuhkan seorang raja. Tapi kematiannya itu sama sekali nggak membawa kedamaian. Justru sebaliknya, kematiannya jadi percikan api yang membakar seluruh negeri. Jadi, siapa sebenarnya Raja Narkoba ini dan kenapa kejatuhannya malah memicu perang terbuka? Raja itu adalah Nemesio Oseguera Cervantes, yang lebih dikenal dengan nama aliasnya El Mencho. Dia ini otak di balik kartel de Jalisco Nueva Generación atau CJNG, sebuah organisasi yang reputasinya dibangun di atas kebrutalan. Sangat ditakuti bukan cuma di Meksiko, tapi di seluruh dunia. Jadi kematian El Mencho itu dukanya bikin keadaan jadi tenang. Justru sebaliknya, ini malah jadi pemicu badai. Jalanan dibakar, perang dideklarasikan secara terang-terangan melawan pemerintah, dan bahkan ada sayembara untuk kepala setiap prajurit. Ini bukan sekedar reaksi loh, ini adalah sebuah pernyataan bahwa meskipun rajanya udah jatuh, kerajaannya masih siap untuk berperang. Nah, untuk bisa ngerti kenapa El Mencho bisa sekuat itu, kita harus mundur sedikit dan lihat gimana panggung ini disiapkan untuknya. Karena kebangkitan satu kerajaan itu seringkali dimulai dari reruntuhan kerajaan yang lain. Coba kita lihat pergeseran kekuasaan ini ya. Selama tahun 80-an, nama yang berkuasa itu Pablo Escobar dan kartel-kartel Kolombia. Merekalah pusat dunia narkoba saat itu. Tapi kematiannya di tahun 93 menciptakan kekosongan yang sangat besar. Nah, kelompok-kelompok Meksiko yang selama ini cuma jadi sopir pengantar, mereka melihat celah. Mereka udah nggak mau lagi cuma nganterin barang, mereka mau menguasai seluruh bisnisnya, dari hulu sampai hilir. Dan inilah arsitek dari semua ini, Felix Gallardo. Ironisnya, dia ini seorang mantan polisi federal. Dia nggak cuma tahu siapa yang harus disuap, tapi dia juga tahu persis gimana sistem bekerja dari dalam. Pengetahuan itulah yang dia pakai untuk menyatukan geng-geng yang tadinya saling bersaing jadi satu musim kriminal raksasa. Inilah federasi narkoba pertama di Meksiko. Tapi setiap kerajaan pasti ada akhirnya. Waktu Gallardo ditangkap tahun 1989, dari balik jeruji besi, dia malah membagi kerajaannya itu kayak kue. Tujuannya sih bagus untuk mencegah perang, tapi hasilnya justru kebalikannya. Dia bukannya memadamkan satu api, malah menyebar tercikannya ke seluruh negeri dan melahirkan kartel-kartel brutal yang kita kenal sampai hari ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke El Mencho. Di tengah kekacauan yang diciptakan oleh para pendahulunya ini, gimana ceritanya seorang anak petani miskin bisa naik jadi predator paling atas di rantai makanan kriminal ini? Perjalanan hidup El Mencho ini, jujur aja, aneh banget. Dari jaga ladang ganja, terus jadi pekerja serabutan di Amerika, sampai akhirnya jadi kurir narkoba. Dia pernah dipenjara, dideportasi, dan yang paling ironis, dia sempat jadi polisi. Setiap tahap ini, entah dia lagi pakai seragam atau diborgol, memberinya pelajaran yang sangat berharga. Dia jadi tahu cara kerja jalanan, cara kerja sistem, dan yang paling penting, cara memanfaatkan keduanya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana El Mencho mengubah sisa-sisa dari sebuah kartel yang udah mau mati menjadi salah satu organisasi kriminal paling ditakuti di planet ini. Dan polanya terulang lagi. Persis kayak Gallardo, waktu bos kartel Milenio ditangkap tahun 2010, langsung terjadi kekosongan kekuasaan. Kartel itu pun terbelah. Dan di tengah perpecahan itu, El Mencho nggak cuma bertahan, dia justru mengambil alih. Faksi yang dia pimpin sekarang punya nama baru, Cartel de Jalisco Nueva Generación. Nah, ini nih yang bikin El Mencho beda banget. Kalau kartel-kartel generasi lama kayak zamannya Escobar, mereka itu masih main politik, nyogok pejabat, pakai taktik plata o plomo, perak atau timah panas, pilih mana? El Mencho, dia menolak cara itu. Visinya lebih brutal dan simpel. Kekuasaan itu datang dari laras senapan. CJNG nggak bernegosiasi dengan pemerintah. Mereka menantangnya secara terbuka dengan serangan militer dan teror. Cara rekrutmennya juga beda jauh. Escobar kan dulu membangun citra Robin Hood buat narik anak-anak muda miskin yang loyal. Kalau El Mencho, dia lebih milih merekrut desertir dari kepolisian dan militer, menciptakan pasukan paramiliter yang terlatih dan tanpa ampun. Taktik mereka itu brutal tapi efektif. Mereka nggak cuma berperang melawan saingan, tapi juga melawan negara. Juga bayangin, mereka bisa memblokade jalan tol utama cuma untuk menyergap patroli militer. Mereka mengambil alih pelabuhan-pelabuhan strategis, mengendalikan arteri ekonomi negara. Mereka juga nggak segan-segan menyerang pejabat tinggi di siang bolong. Ini bukan lagi perang antar geng, ini udah pemberontakan bersenjata.
Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Setelah kita lihat gimana El Mencho bangkit dari nol untuk membangun sebuah kerajaan yang brutal, pertanyaan besarnya adalah, apa konsekuensi dari kematiannya? Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Sejarah perang narkoba di Meksiko itu menunjukkan sebuah pola yang, mengerikan. Setiap kali satu kepala dipenggal, organisasi itu entah digantikan oleh pemimpin baru yang lebih kejam, atau malah pecah jadi beberapa monster yang lebih sulit dikendalikan. Situasi CJNJ saat ini itu seperti bom waktu yang siap meledak. Nggak ada penerus yang jelas, para letnan utama dan keluarganya udah banyak yang dipenjara. Ini menciptakan perebutan kekuasaan internal yang pastinya bakal brutal. Dan ketika para serigala ini saling bertarung, warga sipil lah yang akan terjebak di tengah-tengahnya. Jadi, ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling mendasar kan? Apakah dengan memenggal kepala sang naga, kita benar-benar bisa membunuhnya? Atau jangan-jangan kita malah menumbuhkan kepala-kepala baru yang lebih buas dan tidak terduga? Dari jatuhnya Escobar hingga Gallardo, dan sekarang El Mencho, sejarah seolah memberi kita jawaban yang sama. Lagi dan lagi.